Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-ghaniyyi 'anil syukri syakirin wal ghaniyyi 'anil hamdil hamidin alladzi an'amana ni'matal iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita di suasana Ramadan ini yang mendambakan nilai Lailatul Qadar itu mudah-mudahan dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, pada saat kita punya bekal bahwa Lailatul Qadar itu sesuatu yang merupakan hadiah istimewa dari Allah kepada makhluknya, maka kita yakini adanya Lailatul Qadar itu karena Allah sendiri yang tegaskan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah yang sebutkan, berarti pasti ada. Dan malam itu dipilih tempat turunnya Al-Quran, makhluk Allah yang termulia. Mulianya Nabi Muhammad karena dapat wahyu Quran. Mulianya malaikat Jibril dibanding sesamanya malaikat karena dia yang dapat tugas ngantar wahyu Quran. Nah, Allah informasikan diturunkan pada malam Lailatul Qadar itu berarti malam Qadar itu malam termulia. Itu pemirsa sekalian. Nah, penegasan ini bahwa Lailatul Qadar itu ada, sesuatu yang ada pasti ada tandanya. Pasti. Nah, bagaimana untuk mengetahui tanda-tanda Lailatul Qadar itu atau turunnya? Maka insya Allah kita tahu Lailatul Qadar itu yang dipahami oleh mayoritas ulama dalam satu kali Ramadan itu hanya sekali. Makanya dirahasiakan di mana adanya. Tapi bolehlah kita tahu berdasarkan tanda-tanda. Nah, ini yang kita mau coba angkat pada pagi hari ini. Apa tandanya? Al-Quran menegaskan tanda umum. Saya tuntaskan ayatnya tadi ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan, kata Allah, kemuliaan itu pada malam Al-Qadar. Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Itu satu malam itu lebih mulia daripada 1000 bulan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadr khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruh. Saat itu akan turun para malaikat, tanazzalul malaikah. Jadi itu informasi Allah. Pada saat itu malaikat akan turun. Warruh fiha bi'izni rabbihim, atas izin Tuhan Allah. Begitu kemuliaan itu ada. Jadi ke bumi ini Allah turunkan. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Maka karena Allah turunkan para malaikat, maka tentram seluruh suasana lingkungan kita saat itu. Nah, ini pemirsa sekalian, tanda penegasan umum bahwa akan ada hal yang berpotensi kita cermati. Turun malaikat, pasti malaikatnya kita tidak lihat. Kalau ada yang bilang saya lihat malaikat, jangan percaya.
Jangan sampai Lailatul Qadar kenapa? Oh, saya lihat begini, pakaiannya begini di malam 27 misalnya. Jangan percaya. Apalagi kalau yang itu bukan ulama nomor 1 kita, ketuamu saja tidak lihat, masa yang lain lihat? Kira-kira gitu. Karena ini logik. Makhluk gaibnya Allah. Ini kan kenapa saya semangat begini? Kadangkala ada orang tidak ditahu kualitas ibadahnya. Tiba-tiba dia merasa mengkampanyekan diri dapat bikin heboh masyarakat, viral kemana-mana. Aduh, itu akidah masih lemah itu kalau gitu itu. Jadi pasti tidak dilihat. Tapi berdasarkan ayat ini, rentetan ayat 1 sampai akhir dari surat Al-Qadar itu, malaikat turun sehingga tentram suasana pada malam turunnya Lailatul Qadar itu. Nah, di sini kita mau lihat apa saja yang kemudian real di kita. Informasinya dari mana? Kita harus dapat pedoman memaknai kata salamun hiya hatta matla'il fajar. Selamat suasana, tidak ada kegaduhan sampai terbit fajar. Bahkan kondisi alam bisa melewati waktu fajar. Saya mau sebut pemirsa sekalian. Hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ini tanda-tanda ya. Tapi kalau ada tanda, insya Allah kejadiannya ada. Walaupun wujudnya kita tidak terlalu lihat. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdasarkan surah Al-Qadar tadi kita ada ketegasan dari aspek teologis ya, penegasan akidah tentang Lailatul Qadar itu. Bahkan tanda-tanda umumnya selamat suasana. Mungkin ada yang bertanya, siapa yang dapat itu Lailatul Qadar? Apakah hanya orang-orang yang istimewa ibadahnya? Pemirsa sekalian, saya tegaskan dulu pada poin ini bahwa Allah informasikan Lailatul Qadar itu bukan diperebutkan. Dia bukan sesuatu yang kalau si Pak Kiai ulama khas kita dapat di pesantren ini, lalu di tempat lain tidak begitu. Karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, mau memasukkan hambanya ke dalam surganya, mau mengampuni dosanya yang banyak itu, karena dia sayang, maka yang diinformasikan adalah seluruhnya. Siapa saja dan seminim apapun amalnya. Jadi bukan hanya yang istimewa amalnya ya, bukan. Ini maha, Allah itu maha pengasih. Kalau ibadah yang kita mau amalkan di bulan Ramadan itu Allah informasikan, itu artinya berpartisipasilah semua. Jadi dia bukan sesuatu yang Lailatul Qadar itu turun berupa sebuah tanda yang real. Biasa orang gambarkan bahwa berpakaian begini, dia melihat begini lalu hilang. Nggak gitu. Oh, kalau turun di satu pondok, dia memang kayaknya sangat kita akui hafidz Quran. Nggak gitu. Siapa saja di antara hambanya, kita pun ini yang dhaif ibadahnya, selama berupaya untuk meningkat dan ikhlas, dapat. Apa dasarnya? Itu tadi. Karena Allah tahu lemah ibadahnya kita ini. Terlalu banyak hamba Allah yang lemah keimanannya. Bisikan nafsunya banyak. Pelanggarannya banyak. Allah ampuni kalau beribadah pada malam Lailatul Qadar itu. Makanya pemirsa sekalian, amat terlalu beranilah kita
Kalau Al-Quran sudah informasikan, Allah sudah informasikan Lailatul Qadar ada lebih mulia dari 1000 bulan. Diampuni dosa. Ramadan juga belum berubah ibadah kita. Kalau seluruh Ramadan tidak, 10 terakhir lagi juga belum. 10 terakhir tidak mampu semuanya. Malam-malam gajinya juga kita belum. Memang terlalu aniaya lah pada diri kita itu. Nah itu, maka kita mau mencari dengan tanda-tanda tadi. Seluruhnya dapat. Nah, bagaimana kalau kita dapat Lailatul Qadar itu? Tanda-tandanya gini. Bisa dirasakan. Kalau misalnya turun Lailatul Qadar, Abu Hurairah tegaskan gini. Pada saat Lailatul Qadar itu hembusan angin tidak mengancam, tidak keras maksudnya. Anginnya menyejukkan. Kenapa ini ya? Dinginnya suasana. Biasanya gerah. Asal kita tidak berada di ruang AC, langsung panas gitu. Tapi ini kok tentram nih. Ada apa ini? Oh, memang ini Ramadan. Itu bisa dirasa. Jamaah sekalian, mudah-mudahan ada di antara kita yang selama Ramadan ada hari minimal 1 hari. Kita merasa tenteramnya ini hari suasana. Maksudnya itu pemirsa sekalian, ciptakan suasana itu. Makanya tenang-tenanglah jiwa kita. Jangan terlalu sibuk terus. Kalau selalu kita menegur, saling menegur yang terlalu belum penuh makna, belum penuh cinta dibilang Pak Menteri Agama. Pendidikan Menteri Agama itu cinta. Kalau itu belum, robah itu. Lahirkan suasana cinta sehingga bisa melahirkan, merasakan sebuah ketenangan, ketentraman, kesejukan. Salah satu tanda Lailatul Qadar. Saya doakan ya, saya mulai dari pribadi saya, mudah-mudahan ada perbedaan yang kita rasakan minimal 1 hari selama 29 atau 30 hari itu. Loh kok ada hari yang begitu tenang senang sekali hari ini. Apa yang bikin senang? Ya bolehlah karena THR-nya cair boleh. Tapi bukan karena itu. Ini saya merasakan sesuatu. Oh alhamdulillah saya ibadah tadi malam. Oh ternyata malam 21 Ramadan misalnya nih. Malam 27 Ramadan misalnya. Insya Allah inilah ya Allah, syukuri itu, jagalah itu. Abu Hurairah tegaskan begitu bahwa anginnya begitu sejuk, suasananya tidak terlalu dingin, apalagi panas tidak. Dan pasti pemirsa sekalian dalam 1 hari Ramadan itu akan ada. Matahari juga begitu. Ada suasana mataharinya, kenapa lain sekali ini? Kemerah-merahannya bikin gembira. Biasa kalau panas, mataharinya bersinar begitu panas, tidak bisa ditatap. Ini kok suasana sekelilingnya kemerah-merahan yang menyejukkan itu. Ada hijau-hijau. Pokoknya suasana yang ibaratnya bisa diilustrasikan. Bahwa ini sangat menyejukkan alam raya ini. Itulah sebabnya pemirsa sekalian, sesekalilah fangzuru, saksikan, menataplah ke langit. Saksikan hijaunya itu, warna-warni langit. Itu jangan-jangan hari itu kalau begitu tenang. Bahkan juga salah satu tanda tidak hujan. Kenapa bisa tidak hujan? Allah mau kasih tanda itu. Allah yang mau. Insya Allah dalam Ramadan kalau kebetulan kena musim hujan akan ada minimal 1 hari hujannya reda. Karena Allah katakan tadi itu tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabb. Allah yang izinkan. Allah yang sengaja memberikan kabar gembira itu kepada kita makhluknya ini. Maka janganlah kita tidak mau mencoba mencermati. Tahu ada Lailatul Qadar, tidak pernah mau peduli. Lingkungan tidak pernah diperhatikan.
sinar matahari tidak pernah dilihat-lihat. Oh, kayaknya begini. Banyak orang-orang tua kita ya, ulama-ulama kita itu sengaja menyaksikan suasana alam untuk mendapatkan inspirasi di situ. Dan ini akan dirasakan oleh jiwa kaum mukminin, ketentraman. Bahkan dia lebih tambah lagi bahwa oh, ini ada ibadah yang sudah diamalkan. Mudah-mudahan bisa saya lanjut di malam-malam berikutnya. Kita lanjut pemirsa sekalian setelah jeda. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba yang dhaif yang sudah berupaya maksimal mulai dari puasa, kita juga sering berbagi dengan berbuka puasa bersama. Kita juga lebih berjuang minimal senyum kepada sesama. Kita mau meningkat untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu, sehingga mudah-mudahan ada tandanya pada kita. Nah, bagi orang yang dipilih oleh Allah karena sudah beribadah, berupaya di dalamnya, Allah akan kasihkan kepada dia sebuah perasaan yang sangat tenang, sangat lega. Jadi dia motivasi, dia beribadah di malam hari yang tidak terlalu biasa dilakukan. Dia berupaya menenangkan dirinya. Ketenangan yang masuk ke dalam hati kita itu sudah tanda kita dapat Lailatul Qadar. Tapi tanpa harus kita gembar-gembor, tenang sekali ke hari ini. Tentu bukan itu. Allah tegaskan, huwallazi anzala sakinah. Dialah Allah. Anzala sakinah, menurunkan ketenangan. Sakinah itu kelegaan dalam jiwa seseorang itu, dalam hati seseorang itu. Fi qulubil mu'minin, di hatinya orang-orang yang beriman. Kalau ada orang merasakan ini, untuk apa itu? Selesai itu ya selesai. Bukan selesai begitu saja. Tapi liyazdadu imanam ma'a imanihim. Tanda-tanda bagi seseorang itu dapat nilai Lailatul Qadar, bertambah imannya, sehingga hidupnya terwarnai, sehingga dia selamat di dunia pada saat kalau ketemu malam Lailatul Qadar itu, dia akan bertambah keimanannya, kekhusyuannya, muraqabahnya dengan Allah, sehingga gaya hidupnya terkelola. Jadi bukan Lailatul Qadar itu sesuatu yang kita dapat malam hari. Pokoknya sudah dapat, sudah merasa merdeka. Insya Allah saya ada tercatat ibaratnya mau nonton bola, ada tiketku saya di pintu surga nanti. Iya, insya Allah. Tapi tanda selama kita masih dikaruni oleh Allah umur di dunia ini, malah dalam bekerja kita akan sangat rapi. Pelayanan makin sejuk, bahkan makin bagus. Karena itu tadi, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Bersama keimanannya bertambah, ma'a imanihim. Bersama hamba-hamba Allah yang lain. Siapa hamba Allah yang lain? Ya para malaikat yang beriman. Para auliyaus salihin, dia akan semakin begitu. Jadi tanda salah satu di antara kita kalau dapat Lailatul Qadar yang diupayakan itu, selain ada harapan di sisi Allah, ibaratnya saya ilustrasikan tadi, ibarat sebuah event, dia sudah punya tiket juga untuk masuk, sudah dipaku di sana. Ini tiketnya si A, insya Allah. Tapi tanda setelah itu, terutama kalau masih kita hidup,
hidupnya akan dia sangat hayati. Akan ada hamba Allah kalau belum dapat nilai Lailatul Qadar, selesai Ramadan dia gerah lagi. Tapi ada hamba Allah yang kalau dulunya marah-marah, cepat sekali tersinggung, cepat sekali baper. Misal nih, dia akan lebih percaya diri. Dia terima apa adanya dirinya. Kalau misalnya dalam dunia kerja, dia bekerja, dia sudah berusaha memperbaiki, belum juga sempurna dinilai orang, dia tenang. Sudah mau bekerja baik-baik, niatnya sudah baik, belum dinilai oleh di dunia kerjanya sebagai sesuatu yang baik, sebagai sesuatu prestasi, dia terima. Tidak harus langsung memuas, dia paling tidak di hatinya dulu dia tenang. Karena keyakinan. Pemirsa sekalian, dalam hidup ini, kalau kita mau menikmati hidup dengan pujian orang, tidak akan pernah dan tidak kekal itu pujian. Dia hanya akan singkat. Makanya yang harus dijaga sebagai tanda kita berupaya mendapatkan Lailatul Qadar, tanamkan keyakinan, ketenangan, pede. Bukan pede dalam artian sombong, bukan. Tapi percaya diri. Tidak ada yang paling bernilai dalam diri seseorang sesungguhnya. Tidak ada. Selain keyakinan yang dibangun oleh ketenangan batinnya. Itu tanda dari mendapatkan Lailatul Qadar, menenteramkan batin seseorang. Dipuji tidak dipuji, dia tetap tenang hidupnya. Tidak mudah bersedih, tidak mudah mengumpat. InsyaAllah. Sekian dan demikian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.